Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Wibowo. Saya adalah CEO-nya dari Infraloka. Ya. Eh, nah, sekarang ini saya ingin mereview si Abil Sudarman punya Asai Academy ya. Bukan Asai Academy. Abil Sudarman School of Artificial Intelligence. Saya mau review nih kelasnya nih. Pakai AI, nih kan. Si Ababil ini dia kan kerjanya kan nge-review, ngebongkar loker palsu, pengadaan bodong. Tapi metodenya salah buat itu. Ini mau saya buktikan nih metode si Ababil ini. Bahkan kelasnya aja itu bodong, metodologinya salah. Itu. Nih, saya review pakai AI nih. Tanpa AI sekarang ya. Kita lihat ya. Ini sekarang saya review tanpa AI dulu. Habis itu kita pakai AI. Ini hasilnya ya. Nah, ini di atas ini tuh ada webnya si Ababil ini ya. Nah, kita lihat ya. Nih, enrolling ini yang Mei ini ya. Langsung ini. Ini literally webnya nih ya. Kita cek ya. Kita cek, oh kursornya kok hilang. Loh, kursornya hilang. Ya sudah, kita cek gitu kan. Nah, ini kita register ya. Nah, begin your journey, your AI journey ya. Terus kita buka nih ya, register for first cohort ya. Di sini. Oke, bentar. Kita baik dulu deh. Ke home, oke. Asai ini kan. Buat Asai. Nah, ini dia. Kita lihat nih ya. Nih, AI powered data analyst ya. Mei. Master the complete data analysis pipeline from SQL and Python to AI augmented insight generation and stakeholder storytelling. Ada Python, ada SQL, ada LLM, visualization dan pandas ya. Lihat nih. Ya. Bukti ya. Ketika kita klik register ya. Nih, register ya. Oke, register for our first cohort ya. Klik lagi. AI for data analysis ya. Tiba-tiba for non-tech people gitu kan. Nah, ini tuh bermasalah ya guys ya. Lihat nih. Tadi dia ada SQL, ada Python gitu kan. Ada Pandas gitu. Tiba-tiba sini buat non teknis. Oke, gitu. Lihat tadi kan brandnya di situ ya. Gitu. Nih. Pendaftaran ini 15 sampai 5 September ya. Oke. Nah, sekarang nah ini nih. Nah, ini nih mentornya nih. Lihat nih mentornya ya. Nih, itu kan. Ini juga nih mentornya nih. Jadi, nah ini si Ababil ini ya. Nah, sekarang kita tahu nih. Dia 2 hari 16 jam gitu. Nah, toolsnya tiba-tiba kok berubah. Tadinya ada Python, ada SQL. Sekarang Notebook LM, Claude, ChatGPT, Gemini sama Google Slides gitu kan. Apa ini? Gitu. Aneh. Itu. Nih. Kita lihat detail pembelajaran nih. Nih. Intro to analysis. Oke. Ini masih awal-awal, nggak apa-apa. AI powered data collection gitu kan. Sementara nih. Download langsung atau ekspor CSV bukan scraping. AI-nya dari mana? Kocak. Ini cuma ngedownload doang, mana AI-nya? Ya ampun. Bukan scraping juga. Mana AI-nya, Ababil? AI powered data cleansing and feature engineering gitu kan. Ini lu cuma masukin CSV tiba-tiba jadi gitu. Lu nggak perlu ada ini power data cleansing feature engineering. Cuma ngasih CSV doang atau Excel file udah masukin itunya udah disuruh itu kan data aggregation. Itu kan bisa. Nah, ini dia. Data reporting gitu kan. Nih, data visualization.
Ini lu cuma masukin itu doang, masukin CSV, udah lu prom. Lu cuma tinggal butuh satu prom buat workflow-nya, sama visualisasi. Ini, gitu doang. Eh, Entar lu copy-copy datanya itu ke Google Slide manual, gitu. Ini bahkan lu nggak tahu nih, lu salah, ini metodologi salah, coy. Lu bayangin nih ya, lu make AI itu langsung ngedam data, gitu kan. AI bisa halusinasi, gitu. Lu nggak tahu dia datanya korup atau enggak, gitu. Itu yang kemarin apa namanya kok gua kritik soal Nemesis gitu. Lu nge-scraping pakai AI gitu, nggak ada pipeline-nya gitu. Kodenya nggak ada. Itu yang jadi masalah gitu. Urusan data lu nggak boleh ngasih AI gitu. Bakal bisa korup datanya gitu. Lu nggak audit, lu auditor, tapi lu membuat barang buktinya evidence-nya menjadi korup. Lah kan lu kan korup juga gitu. Itu masalah. Ababil ngerti nggak gitu. Dasar anak SMA, DO dari BINUS, PJJ, manajemen BINUS online. Belajar online, kuliah online, di DO online juga jangan-jangan. Kesel banget ini gitu. Harganya 2 juta lagi. Ini kemungkinan tiga manusia penipu nih ya. Abil Sudarman penipu gitu. Ardian Dava penipu, Alif Ramadhan penipu gitu. Lihat aja Asi Ababil gitu kan. Sekarang profilnya udah nggak ada kan. Nih, kalau lihat juga gitu, harganya 2 juta. Mana worth it bro? Gimana sama Ababil? Nih dicek gitu. Ini cuma itu doang, gak ada framework sama sekali, plain gitu. Yang bermasalah itunya si Abil Sudarman, nih kan? Abil Sudarman kalau dicek ini kan, tuh, nih webnya dia nih, Vibe Code, ini kan nih AI guy gitu kan. Bahkan ini nggak responsif tuh, kayak begini aja udah jelek tuh kan, nggak responsif. Aneh nih Ababil. Buka LinkedIn gitu kan, dicek nih si LinkedIn Ababil, hilang semua kan, takut dia. Kemarin kan anestomasi, hilang semua jadinya. Kalau orang bener mah nggak bakal takut, ini orang kagak bener gitu kan. Empowering Gen Z gitu. Lu jangan sampai menjadi apa namanya ini Our Lord ini menjadi idola palsu ini si Our Lord. Praise the Lord ini ya. Nih kita buka sekarang Abil Sudarman tadi lagi balik lagi tadi. Balik ke home-nya lagi. Kita cek gitu. Make Wix gitu. No code. Bilangnya AI guy. Tapi nggak bisa pakai AI di sini. Bahkan ini jangan responsif, bro. Kita cek lagi si Asai. Udah. Nggak jelas. Sekarang kita pakai part 2 gitu kan. Mereview Asai menggunakan AI gitu kan. Nih, sekarang saya bakal mereview nih ya, pakai AI saya buat AI research nih. Aegis Devil's Advocate Review, program AI powered data analysis dari Asai, gitu kan. Laporan kritik metodologi analisis nilai, gitu kan. Devil's Advocate pakai modul Aegis modul F, gitu. Analisis kritis dan deteksi bias, gitu kan, untuk audit kurikulum oleh Rahmat Wibowo. Tanggal 17 Agustus 2026, gitu kan. Draft untuk peninjauan internal, bukan opini hukum, gitu ya. Nih, atas materi promosi publik program AI Power Data Analysis yang diselenggarakan oleh Asai Pejaten. 4 tangkapan layar halaman pendaftaran program yang tersedia gitu kan. Bukan merupakan opini hukum, tuduhan pidana atau vonis final atas etiket penyelenggara. Istilah berpotensi menyesatkan dan indikasi bermasalah digunakan secara sengaja untuk membedakan temuan berbasis bukti yang tersedia dari klaim hukum yang memerlukan pembuktian lebih lanjut gitu kan. Nih, eksekutif ya. Program AI Powered Data Analysis gitu kan, Asai 5 dan 12 September 2 juta 16 jam gitu kan.
kursus data analisis, namun seluruh 6 modul kurikulum diposisikan mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan data agregasi visualisasi hingga pelaporan, didesain satu aktivitas inti, memasukkan file CSV ke tools AI generatif dan menuliskan prompt. Tidak satu pun modul yang mengajarkan kompetensi analisis data yang dapat diverifikasi secara independen dari output AI, statistik dasar, validasi asumsi, SQL, Python R, atau prinsip visualisasi gitu kan. Terus cuma masukin prom doang, tapi nggak diajarin jalan reviewnya. Ya Allah. Kondisi, harusnya kan lu diajarin juga basic statistiknya. Ini kayak gimana gitu. For non-tech, iya nggak non-tech. Tapi jangan dibodoh-bodohin. Mereka nggak bisa nge-review. Hasil halusinasi, siapa yang ini? Siapa yang tanggung jawab? Mereka menjadi itu pembodohan publik gitu kan. Verdict panel conditional fail gitu kan. Klaim nilai produk tidak didukung oleh kurikulum yang dipublikasikan gitu. Bukan berarti kami harus penipuan dalam pengertian hukum pidana itu kan, niat butuh saya gitu kan. Nah, nih screenshotnya ada nih di sini semua nih, evidence list ya nih. Nih, itu yang visual tadi kan udah ada tuh kan. Nih, ini tadi yang udah saya jelaskan ya, apa yang visual. Nih, 5 dimensi modul F biasanya untuk audit kurikulum gitu kan. Apa yang disembunyikan di balik nama data analysis gitu kan. Nama program adalah AI Powered Data Analysis gitu, bukan AI Powered Prompting for Data Test atau cara menggunakan AI untuk membuat CSV. Ini bukan soal semantik. Nama produk adalah klaim nilai yang membentuk ekspektasi harga gitu. Kita lihat modulnya gitu kan. Deskripsi resmi, praktik vibe analysis untuk membaca konteks pola dan peluang insight dari data sampel gitu kan. Membaca output AI bukan analis mandiri gitu kan yang diajarkan gitu kan. AI Power Data Collection, upload data ke AI Workspace dan cek kualitas awal dataset gitu. Upload file bukan desain pengumpulan data gitu. Dan data collection, ini cuma upload file doang gitu kan. Data cleansing gitu kan. Mengidentifikasi dan membersihkan data kotor dengan bantuan AI. Meminta AI membersihkan data, bukan mempelajari teknik data cleansing gitu kan. Bahkan langsung masukin ke situ kan bisa aja korup datanya itu. Mulai dari data cleansing aja udah mulai bisa jadi korup gitu. Data yang penting dibuang nanti. Karena nggak pakai itu, nggak pakai kode, makanya AI itu bisa halusinasi. Emang waham AI-nya Ababil ini parah. Gitu. Explore nih, Power Data Aggregation from eksplorasi gitu kan. Praktik nih, AI Power Data Visualization, praktik langsung prompting AI untuk menghasilkan ringkasan gitu. Prompting semua, ini kan cuma masalah prompt doang. Lu tinggal jual prompt template udah jadi ini kan sebenarnya. Nih, prompt visual bukan prinsip visualisasi, chart selection, encoding, aksesibilitas warna gitu kan. Nah, ini kan bisa beda-beda gitu. Modelnya bisa beda-beda gitu. Kalau lu nggak diajarin caranya visualisasi, pemilihan visualisasi yang tepat dan lain-lain gitu, hasilnya tuh nggak bakal sama tiap model gitu. Lu meskipun itu lu harus diajarin basic-basic dasarnya. Kenapa milihnya begini? Kenapa begitu? Ngerti nggak? Dan juga harus ada kodenya biar bisa direview gitu. Kalau tiba-tiba keluarnya gambar gitu, ya gimana kita nge-reviewnya? Cuma gambar doang. Apa Bill? Ini AI data reporting gitu. Prompting lagi untuk narasi, bukan storytelling data. Itu ya. Nih, temuan data detektif istilah vibe analysis yang dipakai eksplisit di modul 1 gitu kan, adalah pengakuan sendiri dari penyelenggara bahwa metodologi program ini adalah interpretasi intuitif, impresionistik atas output AI, bukan analis data yang dapat direplikasi atau diverifikasi. Itu kan namanya juga pakai vibe, nggak bisa nggak bisa diverifikasi gitu. Hasilnya nggak sama semua. Itu. Bayangin, lu bikin analisis gitu kan, tapi ketika dijalanin tiap hari, tiap saat beda-beda hasil outputnya gitu kan gendeng gitu. Lu bikin tuh yang itu ada potensi lah gitu. Ketika lu jalin sama terus, ini kan pakai AI, nggak bikin tools, nggak bikin apa, ya beda terus ntar hasilnya gitu. Tergantung sama modelnya. Model sekarang
begini, nanti beda lagi gitu. Belum lu ngomongin tentang model drift itu. Modelnya itu apa namanya berubah gitu kan. Jadi di pakai Sonnet sama di itu Opus beda gitu kan. Tiap hari Opusnya ganti versi, Sonnetnya ganti versi. Kan gendeng gitu. Frasa berulang yang menjadi pola gitu dengan bantuan AI, prompt AI, menggunakan AI gitu muncul di 6 dari 6 modul AI gitu. Nggak semuanya itu AI tidak bisa untuk melakukan semua hal. Ada keterbatasan AI gitu. AI-nya apa yang dipakai? AI cuma LLM doang. Itu. Kita belum ngomongin basic-basic AI buat machine learning kayak data clustering, data kata ini apa namanya dan lain-lain. Ini cuma pakai LLM doang. Gitu. Nih, berdasarkan pengajaran keterampilan analitis yang beri itu sendiri. Nah, tuh tidak ada satu pun modul gitu tanpa AI gitu. Ngajarin pakai AI semua gitu. Harusnya kan diajarin dasar gitu. Lu bayangin gitu. Kan si Ababil ini kan bukan basic computer science tuh. Dia nggak ngerti statistik sama sekali. Basicnya adalah manajemen gitu kan. Basicnya marketing gitu. Makanya yang bikin kurikulum tuh nggak bener. Nih si Ababil ini. Nih, metodologi apakah AI langsung ke visualisasi adalah praktik yang valid? Nah ini dia, kita nguji metodologinya gitu kan. Ini adalah inti keluhan yang diajukan. AI diberi CSV mentah, langsung diminta visualisasi dan menganalisis tanpa eksplorasi data analisis manual, tanpa validasi statistik, tanpa quality assurance independent gitu kan. Itu supaya metodologi gitu kan, dasar standar. Alur ini melanggar praktik dasar. Tidak ada explanatory data analysis terverifikasi sebelum visualisasi. Standar industri, misalkan framework CRISP DM atau praktik EDA, TUKI, mensyaratkan pemahaman distribusi, outlier, dan struktur masing-masing data sebelum visualisasi dibuat. Bukan minta langsung jadi ringkasan visual insight pakai prompting gitu. Tidak ada validasi hallucination check gitu. LLM generatif diketahui berhalusinasi angka, korelasi palsu, dan agregasi yang salah ketika diberi data tabular besar gitu. Terutama ketika dimasukkan sebagai teks atau CSV gitu, mentah, bukan lewat kode komputasi aktual. Kurikulum tidak menyebutkan satupun mekanisme verifikasi silang atau cross check terhadap perhitungan manual atau kode, unit tes angka, reproducibility check, interpretasi bertanggung jawab disebutkan tapi tidak operasional, tidak dioperasionalkan gitu. Menekankan proses bertanggung jawab, kapan mempercayai dan kapan mempertanyakan output AI gitu kan. Ini adalah pengakuan eksplisit bahwa AI bisa salah. Namun kurikulum tidak menyediakan langkah verifikasi yang konkret gitu. Ini tuh metodologi gap ya. Ini lu kan masalahnya metodenya kan udah salah dari awal gitu. Ini namanya juga anak SMA. Itu. Lu kuliahnya juga ini manajemen di BINUS online gitu. Kenapa? Mungkin dapat nilai D karena dia dongo gitu kan. Si Ababil ini kan. Kesel. Ini penipuan publik, ini bahaya gitu. Lu ngajarin kayak gini ke semua orang dan semua orang percaya. Semuanya itu hilang semua. Itu datanya korup semua. Insight salah semua. Gitu, punya waham gitu. AI itu kan udah bisa halusinasi angka. Dan dia people pleaser gitu kan. Tiba-tiba nge-pitching pakai caranya si Ababil. Begini. Ya ampun. Keselin gitu kan. Kesimpulan skeptikal ekonomis gitu kan. CSV AI Visual Insight adalah automation of the output, bukan automation of the analysis gitu kan. Peserta belajar mengoperasikan terbuka prompting, bukan mengembangkan judgment analysis gitu. Yang menjadi nilai jual sesungguhnya di kompetensi data analis gitu.
Ini setara dengan kursus jurnalisme AI yang isinya murni cara prompting ChatGPT untuk menulis artikel. Hasilnya adalah operator prompt, bukan jurnalis. Itu mau jadi prompting kayak begitu, bukan jadi analis. Logika klausal, apakah sales ini menghasilkan kompetensi yang diklaim? Ikut program 16 jam mahir AI, power data analysis mampu melakukan analisis data profesional. Ini kan missing link satu gitu. Kompetensi data analis mencakup pemahaman statistik inferensial, desain sampling, dan validitas metode. Metodenya aja kagak valid, ya Allah. Gitu. Namanya juga bukan ini, dia nggak belajar data analis yang bener. Tanya aja si Ababil, punya nggak gitu? Apa namanya sertifikat data analis atau enggak? Itu dah mata kuliah data analis lah gitu. Missing link 2 gitu kan, durasi yang sangat pendek untuk kompetensi substantif gitu kan. Tuh bootcamp data analis standar di itu yang kompeten gitu kan, seperti Revoyu Brodika berdurasi 100 sampai 400 jam untuk mengklaim job ready kompetensi itu kan. Post ad hoc file series, peserta berhasil menghasilkan dashboard keren di akhir program gitu kan. Beresiko menyimpulkan mereka telah menguasai data analisis, padahal yang mereka kuasai adalah kemampuan AI generatif untuk menghasilkan visual yang estetis. Itu visualnya bener, datanya korup gitu. Visual yang bagus bukan berarti itu jadi valuable business insight. Itu valuable buat itu buat apa namanya, buat AI visual doang. Nih itu matrix tuh keberhasilan program, skor, pre atau post test, sertifikasi berbasis kompetensi teruji dan sebuah rasio instruktur. Bergabunglah dengan angkatan pertama, tidak ada rekam jejak atau track record itu kan bisa diverifikasi. Ini metodologinya salah nih, kelayakan dan dampak distribusional, siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung resiko gitu kan. Harga 2 juta per 16 jam perhatian. Itu kemarin kan 100 ribuan lah per jam ini kan. Kursus premium bootcamp gitu kan, portofolio Asta itu kan. Yang diuntungkan Asai itu potensi 128 juta per angkatan gitu kan. Tidak perlu infrastruktur, lab data dan lain-lain. Ini cuma pakai itu doang. Dia nggak usah bikin apa namanya, punya sendiri itunya apa namanya, Jupyter notebooknya kayak, atau pakai Google Colab lah atau apa, kan nggak ada vendor AI gitu kan. Itu paling tanpa kontribusi visual ke itu, ke biaya kursus, orang pakai punya sendiri itu kan, bilangan sendiri yang menanggung risiko peserta, harga premium kompetensi data analis, tapi pulang dengan kompetensi prompt engineering untuk tugas data. Gap ekspresi ini baru terungkap setelah pembayaran gitu kan. Makanya ini kasus terkuat yang mendukung Asai gitu kan. Demi kejuaraan level kelas 2 arah argumen terkuat yang mendukung ini kan nih Eversoft Law itu kan, Industri 2006 terkait mungkin bukan jalan tes nasional. Nih tingkat resiko nih ya kan. Nah produk analis dia sepadan dengan 100% prompting mediated, resikonya tinggi. Vibe analysis di kan sebagai inti tinggi lagi, tidak ada medikasi tinggi lagi, ya Allah. Bahkan nggak ada yang resikonya rendah. Ini saya tuh pakai AI itu nggak ini ya, ini jujur sih dia ini gitu. Silakan nih kalau misalkan ini itu bermasalah, ya udah tinggal kita diskusi, run lagi gitu. Ini kan reality check gitu. Anda dapat nilai 3 berapa nih rekomendasi gitu kan, jangan peserta silabus per jam-jam gitu kan sebelum daftar, bukan hanya deskripsi modul level ke level atas. Nih, bagian mana yang melakukan AI dan mengajarkan prinsip data analis data dasar gitu kan. Untuk penyelesaian untuk bisa baik gitu kan. Misalkan AI sih data workflow for business users, bukan data analisis tanpa kualifikasi gitu. Ya ampun, untuk regulator, waduh ini kayaknya aneh harus nanya juga ini. Kirim juga ini evidence ini ke Kemdikti lagi atau kemana ini ya yang relevan ya. Aduh, interpretasi data kejujuran, naming. Ya ampun, metodologinya juga salah, vibe analysis, overclaiming waktu kompetensi.
Kuantifikasi aktivitas multi hasil ajar. Ya Allah. 3,6. Astagfirullahaladzim. Ini David advokat saya ini ya. Bukan saya yang nyusun, pakai AI saya. Hasil-hasil ini itu karena AI saya itu meng-attack itu sampai ini babak belur gitu. Gimana nggak kesel sama si Abil gitu. Penipuannya parah gitu. Ngomong data analis kayak begitu, ya Allah. Udah ya, semoga kalian semua itu tercerahkan gitu. Gua nggak pengen kalian itu tertipu oleh si ini ya, yang ngakunya tersangka tahun 2020 ini gitu. Top 5 anime villains gitu kan. Johan Liebert ini di dunia nyata ini parah, manipulatif banget ini salah semua gitu. Kan kasihan gitu, menipu banyak orang gitu. Bukan masalah saingan bisnis ya, tapi ini kan pembodohan, udah pembodohan ini gitu. Pakailah Rakamin, pakai Revoyu, pakai apa gitu. Ini kalian lebih worth it, ini 2 juta gitu 2 hari. Metode yang salah, cuma ngasih prompt doang. Mending ngasih prompt template dia jual. Kalau gitu ngapain bikin kelas kalau begini gitu.